Gimana nih? Utang nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ya, kita lanjutkan kelas kita. Kita sekarang membahas kalam insya ghairu tolabi. Kalau kalian ingat, kemarin kita sudah membahas insya yang tolabi. Sekarang kita membahas kalam insya ghairu tolabi. Jadi pembahasannya adalah tentang insya tentang insya yang tidak tolabi. Jadi begitu ya. Oh iya, kita belum share screen. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas insya tolabi, amr, istifham, nahi, ya kan? Sekarang insya ghairu tolabi. Yang kita bahas sekarang insya ghairu tolabi.
Apa itu insya ghairu tolabi? Nanti akan kita bahas. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian pertama, insya yang tolabi. Sekarang insya ghairu tolabi. Nanti kita juga akan membahas kosor, yaitu pembatasan. Kemudian kita akan bahas juga praktek. Insya Allah kalau waktunya cukup, kita akan praktek juga. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya. Kalam insya ghairu talabi adalah kalimat yang tidak mengandung permohonan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permohonan. Nah, gitu ya. Jadi nggak kayak tolabi yang langsung. Di sini ini tidak langsung. Pola yang termasuk kalam insya ghairu tolabi antara lain at-ta'ajjub, merasakan atau menunjukkan perasaan heran. At-ta'ajjub adalah ungkapan yang menunjukkan rasa heran atau kagum. Contoh, ma'ajmalas sama. Ini sangat alangkah indahnya langit itu. Jadi seseorang melihat langit, kemudian mengatakan ma'ajmalas sama. Betapa indahnya apa? Langit itu, gitu ya. Kemudian qasam. Al-qasam adalah ungkapan sumpah dengan menggunakan 3 huruf, yaitu al-wawu, ta, dan ba. Dengan menggunakan 3 huruf ya. Jadi qasam, dia bersumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Semua ini untuk menunjukkan qasam. Seperti orang mengatakan wallahi la as la atasaddaq alal fuqara, misalkan dia mengatakan begitu. Misalkan dia mengatakan demi Allah saya akan bersedekah kepada orang-orang fakir. Misalkan seperti itu. Jadi dia menyebutkan wallahi gitu ya. Nah, atau tawahi atau billahi, semuanya itu memajrurkan ya, lafzul jalalah setelahnya, majrur ala ta'zim. Kemudian at-tarajji, selanjutnya adalah at-tarajji. At-tarajji adalah mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Dia mengharap sesuatu apa yang mungkin terjadi. Ini namanya taroji. Ini husulu syai'. Husulu syai' dan ini ada harapannya, ada kemungkinannya. Dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Mana tarojinya wa asa? Jadi kalimat wa asa di situ adalah taroji yang mengungkapkan apa? Harapan. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, ya kan? Karena kalian nggak tahu, kemudian kalian benci padahal hal tersebut itu apa? Baik bagi kalian. Wa asa antakrohu syai'aw wa huwa khairul lakum. Gitu.
Jadi dia ungkapan harapan. Menggunakan apa? Roja. Seperti itu. Kemudian fiil madah atau zam. Itu yang menunjukkan dia itu pujian atau yang menunjukkan celaan. Fiil yang menunjukkan pujian atau apa? Celaan. Ada fiil yang dipergunakan untuk memuji dan mencela. Contohnya adalah ni'mal abdu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang banyak bertaubat. Awwab. Nah, itu pakai nikmah. Dia itu fiil ya, nikmah itu. Karena dia itu bisa diberikan tak. Bisa kalian katakan nikmat. Seperti perkataan Sayyiduna Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, ya kan? Itu kan pakai tak. Kemudian bisa itu menunjukkan celaan. Ya, bisa bisa itu menunjukkan celaan. Jadi dikatakan bi'sal khuluqul kadzib. Sejelek-jeleknya perilaku diantaranya adalah apa? Kadzib. Jadi pakai bisa untuk mengatakan itu adalah celaan, kemudian nikmat. Bi'salismu kan seperti itu kan. Nah, kemudian kita lanjutkan materi 16. Kita qasar. Materi selanjutnya adalah qasar. Nah, qasar. Dalam ilmu balaghah, qasar adalah jadi dia itu membatasi qasar. Dia membuat batasan dengan adatul qasar. Jadi hanya, artinya seperti itu. Hanya. Al-qasru takhsisu amrin bi akhar bitariqin maksud. Jadi mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya dengan menggunakan adat cara tertentu. Contohnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali perhiasan yang menipu, ya, perhiasan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia itu tidaklah dia itu apa menipu. Jadi mengkosor, mengkhususkan kehidupan dunia hanya di dalamnya adalah apa yang menipu. Dia itu apa? Dia itu menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qasar itu apa? Tadi disebutkan, tetapi kita sebutkan baitnya di dalam Al-Jauharul Maknun. Takhsisu amrin mutlaqan bi amri walladhi yad'unahu bil qasri. Jadi mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Dan inilah yang disebut dengan qasar. Gitu. Kemudian rukun-rukun qasar dalam mengkhususkan artinya hanya. Jadi dia itu mengkhususkan yang berarti apa? Hanya. 6. Rukun qasar ada 4 macam. Maksur berbentuk sifat atau mausuf. Makanya ada qasr sifat, qasr mausuf. Sifat itu yang dibatasi adalah sifat. Yang dibatasi adalah yang mensifati. Nah, itu namanya usuf. Maksur alai berbentuk sifat atau mausuf juga maksur alai. 6.
Kemudian maksur anhu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Ada tuh kosor itu pakai apa dia menggunakan kosornya gitu ya. Jadi kosor itu secara bahasa al-habs. Jadi mengurung secara bahasa ya. Al-habsu. Saya tuliskan di chat. Al-habsu. Itu secara bahasa. Kemudian secara di dalam Al-Quran misalkan disebutkan hurum maksuratun fil khiyam. Hurum maksuratun. Di situ kan disebutkan maksuratun artinya apa? Mahfudhat fil khiyam. Itu tentang di surga ya itu. Nah, jadi secara istilah ya tadi bahwasanya qasr itu takhsisu amrin bi akhar bi tariqin makhsusih ka takhsisi Zaidin bil qiyam fi qaulina ma qaimun illa Zaid. Saya contohkan satu ya sebelum kita beranjak ke bentuk uslub qasar. Ma qaimun illa Zaid. Jadi kan di sini dikhususkan Zaid dengan sifat berdiri. Nah, begitu ya. Zaid itu dikhususkan dengan sifat berdiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk uslub qasar. Nah, menggunakan adat qasar nafi dan istisna. Ya. Maksur alaihnya berada setelah istisna. Maksur alaihnya berada setelah istisna. Ma zaidun illa alimun. Jadi tidaklah Zaid kecuali dia pintar. Jadi dikhususkan si Zaid dengan sifat apa? Pintar. Begitu. Jadi menggunakan illa. Ma Zaidun illa alimun. Dia mengkhususkan yang disifati yaitu Zaid dengan sifat maksur alaihnya apa? Sifat pintar. Ini namanya qasrul mausuf ya. Mengkhususkan Zaid. Membatasi Zaid dengan sifat apa? Dengan sifat pintar. Nah, kemudian dengan kata innama maksud alaihnya wajib diakhirkan. Yang dikhususkan itu wajib diakhirkan. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Setelah ini innama. Jadi yang diharamkan itu hanya kepada kalian apa? Bangkai, darah, daging babi, seperti itu. Dan apa yang disembelih dengan selain Allah artinya dengan tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Artinya itu ya, dia itu berniat untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Begitu. Makanya dia menyebut selain Allah. Itu. Jadi bisa dengan itu, dengan innama, misalkan contoh dalam innamal a'malu binniyat. Misalkan contoh di dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya dengan niat. Nah, kemudian dengan atof. Tadi dengan istisna ya. Oh, belum, dengan istisna belum. Tadi dengan istisna sudah itu mazaidun ila alimun.
Saya contohkan dalam ayat Al-Quran, in anta illa nadhir. Dalam Al-Quran disebutkan, teruskan, in anta illa nadhir. Bukanlah kamu kecuali apa? Nadhirun. Nah, nah, kemudian dengan kata innama tadi sudah, kemudian dengan kata atof, la atau bal atau lakin. Atofnya dengan la, bal atau lakin. Semuanya itu untuk mengkhususkan, membatasi ya. Kosor itu membatasi, itu saja. Membatasi. Untuk membuat kosor dengan huruf la harus dalam bentuk isbat. Dan apabila dengan huruf bal dan lakin harus didahului nafi dan nahi. Jadi kalau la itu menggunakan isbat. Al-ardu katanya mutaharrikah la sabita. Bumi itu bergerak tidaklah diam. Tetapi ini kebalik ya sebenarnya. Bumi itu diam. Maka kita contohnya kita balik. Al-ardu sabita la mutaharrikah. Jadi bumi itu tetap diam, tidak bergerak. Karena yang bergerak itu matahari. Yang bergerak itu matahari, sedangkan bumi itu yang diam, gitu ya. Itu kan teori yang mengatakan kalau bumi itu bergerak, itu kan teori. Sedangkan secara ilmu Al-Quran, bumi itu diam. Al-ardu sabitah la mutaharrikah. Jadi bumi itu diam, tidak bergerak. Nah, kemudian kalau pakai bal dan pakai lakin itu didahului oleh nafi ma, Ini kita contohnya kita balik juga ya. Mal ardu, kita tuliskan mal ardu mutaharrikatun, tidaklah bumi itu bergerak, bal sabita. Saya tuliskan di chat itu, mal ardu mutaharrika bal sabita. Bukanlah bumi itu yang bergerak, tetapi dia itu diam. Pakai bal ya. Bal itu menunjukkan bahkan, akan tetapi gitu ya. Dan dia itu sebelumnya ada nafinya. Dan kita ini menggunakan nafi apa di sini? Menggunakan nafi ma. Nafinya ma. Kemudian contoh lain, mal fakhru bin nasabi lakin bil ilmi. Katanya, tidaklah kebanggaan itu dengan nasab, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Iya, maksudnya seseorang itu dipuji ya karena ilmunya. Ya kan? Dalam ayat Al-Quran kan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Di sini pakai lakin. Mal fakhru bin nasabi lakin bil ilmi. Gitu ya. Nah, ini tadi dengan adawat. Kalau kita lihat menggunakan adat kosor. Adat kosor itu pakai nafi, pakai nama, pakai la, pakai atof juga. Mana atof tadi? Itu atof tadi pakai la, bal, lakin. Di dalam bait Al-Jauharul Maknun disebutkan wa adawatul qasri illa innama atfun wa takdimun kama taqaddama. Selanjutnya kita akan membahas mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Saya tuliskan dulu baitnya di dalam chat. Saya tuliskan wa adawatul qasri. Ini dihafalkan bagus ya kan? Illa innama
wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun atfun wa taqdimun kama taqaddama. Wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Dan adawatul qasr itu dengan menggunakan illa dan innama, kemudian dengan ataf, bal, lakin, wa, kemudian dan takdimun kama taqaddama, dan mendahulukan. Nah, takdimu yuhfidul qasr. Artinya dia itu ketika didahulukan memberikan faidah qasr. Itu bisa dipahami oleh orang yang paham, ya kan? Nah, kemudian nomor 2, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Nah, itu juga memberikan faedah apa? Qasr. Maksudnya adalah mendahulukan suatu kata yang biasanya diakhirkan dalam kaidah ilmu nahwu. Jadi kan seperti khobar dan maf'ul. Khobar ini kan akhir kan? Dia jatuh setelah mubtada, ya kan? Kalau maf'ul dia juga diakhirkan, dia jatuh setelah fi'il dan fa'il, ya kan? Seharusnya gitu kan? Dalam kasus seperti ini jadi maksud alaihnya adalah yang didahulukan, gitu. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada engkaulah saya ini menyembah, dan hanya kepada engkau lah, hanya kepada engkau. Iyyaka kan hanya kepada engkau. Menyembah itu artinya apa? Ibadatun makhsusah lillahi ta'ala faqat. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah. Ibadah itu apa menurut para ulama bahasa? Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Imam Murtabazi itu beliau mengatakan seperti itu meletakkan puncak ketundukan. Jadi seseorang hanya meletakkan puncak ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meletakkannya kepada yang lain. Nah, ini namanya qasr kan? Dia mengkhususkan ibadahnya hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Dan seseorang itu ketika dia itu taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua, itu tidak dikatakan beribadah kepada orang tua atau beribadah kepada selain Allah, tidak. Karena ibadah itu kan aqsa ghayatil khusyuk wal khudu'. Itu para ulama bahasa mengatakan seperti itu. Tidak sekedar taat, orang itu dikatakan beribadah kepadanya. Tidak sekedar taat kepada orang tua dikatakan beribadah kepada selain Allah. Berarti tidak dikatakan sekedar tawasul dikatakan dia beribadah kepada selain Allah, tidak. Tapi ibadah itu meletakkan puncak. Dan ini hanya kepada Allah. Oleh karena itu kan dalam ayat ini dikosor. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini kan didahulukan. Makanya menggunakan dhamir namanya apa? Dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu apa? Mayaqa'u ma yajuzu taqdimuhu wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Dia itu bisa jatuh setelah illa. Nah, mana butuh illa iyyaka. Kami tidak menyembah kecuali hanya kepada engkau. Pakai illa. Itu bisa. Itu dhamir munfasil kan seperti itu. Berbeda dengan dhamir muttasil, dia tidak bisa jatuh setelah illa fil ikhtiyar dan tidak bisa didahulukan. Darabtuhu. Hu ini nggak bisa. Darabtu illa hu. Nah, nggak bisa. Kecuali di dalam apa? Di dalam syair. Urut syair bisa. Nah, dhamir pemisah. Selanjutnya dhamir pemisah. Yaitu menyisipkan dhamir antara mubtada dan khobar yang ma'rifat. Jadi dia itu dhamirul fasl. Amittakhadhu. Jadi mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat,
Kemudian ada dhamir mufasil. Amit takhadu min duni awliya fallahu huwal wali. Di situ disebutkan fallah ini mubtada, al wali dia khobar, huwanya dhamir fasl. Gitu. Hanya Allah yang dia itu sebagai penolong. Gitu. Juga ada adatul hasr itu misalkan ya, idza kana al mubtada'u, ini contoh ya, idza kana al mubtada'u ma'rifatan, ini kaidah saya sebutkan ya. Idza kana al mubtada'u ma'rifatan wal khabaru ma'rifat, yufidul hasr. Ini memberikan faedah hasr juga. Saya tuliskan di chat ini ya. Ini tambah. Idza kana al-mubtada'u ma'rifatan wal khabaru ma'rifatan yufidul hasr. Jika mubtada'nya itu ma'rifat, terus khabarnya ma'rifat, maka ini memberikan faedah hasr juga, hanya juga. Saya contohkan dalam ayat Al-Qur'an misalkan huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Hanya Allah yang awal, yang tidak berpermulaan. Jadi huwa ini kan mubtada, yaitu Allah. Dia itu makrifat karena dia isim dhamir, ya kan? Al awalu dia itu juga makrifat. Dia khobar tapi makrifat. Makrifatnya dengan apa? Dengan kemasukan al. Jadi salah satu cara memakrifatkan adalah memasukkan dengan al ta'rif yang tujuannya untuk memakrifatkan. Huwal awwalu wal akhir. Hanya Allah yang awal. Awal artinya apa? Tidak berpermulaan. Selainnya itu berpermulaan. Begitu. Selainnya itu kita manusia itu berpermulaan. Kita itu ada awalnya. Tetapi kalau Allah tidak berpermulaan. Makhluk ada awalnya. Tetapi kalau Allah tidak berpermulaan. Begitu. Tidak ada awalnya. Karena seandainya kalau Allah berpermulaan, maka pasti akan membutuhkan pencipta yang mengadakannya pada permulaan tersebut, dan pencipta ini membutuhkan pencipta. Ini namanya daur atau tasalsul. Sesuatu yang mengarah pada, ini kan mustahil itu. Sesuatu yang mengarah kepada mustahil berarti dia juga mustahil. Jadi mustahil Allah itu berpermulaan. Manusia yang berpermulaan, makhluk yang berpermulaan. Dalam hadis misalkan disebutkan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Ta'ala ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya, ada tanpa permulaan. Nah di situ kan huwal awal, mubtadanya ma'rifat, khobarnya juga ma'rifat. Itu memberikan faedah apa? Asr. Hanya. Gitu ya. Masih, saya kira kalau kita materi 17 besok, macam-macam kosor. Ya, besok kita bahas macam-macam kosor. Si kosor ya, tadi bahas itu kosor. Kita masih membahas macam-macam kosor besok ya. Sekarang saya mau praktek. Praktek ini adalah majas. Jadi makna hakiki, makna majas itu aja. Kalian kalau ingat, majas kemarin kita sebutkan apa? Mata jawazaan makna hul asli. Jadi dia itu tidak maknanya asli, tidak maknanya hakiki, tapi makna yang jawaza, yaitu tidak maknanya asli. Nah, itu namanya majas kan. Nah, ini sekarang saya mau praktek mana makna majas, mana makna asli. Nah, begitu ya, seperti itu. Nah, makna asli misalkan ya, kalau manusia ya kita ini manusia. Misalkan makna asli syams matahari, ya matahari yang di atas kita itu. Tapi makna majasnya apa? Badr. Misalkan makna aslinya kan bulan yang kita lihat percaya itu. Makna majasnya apa? Misalkan orang yang ganteng, itu badr, makna majas. Ya itu diketahui dari siap, dari korina ya. Masih. Man arada, siapa yang pengen? Angkat tangan atau saya tunjuk aja.
Nah, Afifah, Delima Rambe, Henda, Eh, Henda, Iqra. Qomat Qomat ini. qomat tudalliluni minasyams. Tudhalliluni. Tudalliluni minasyams. Nafsu ahabbu ilayya min nafsi. Hmm. Terus nomor Berdiri. 2, qomat. Oh, Ini masih satu rakaat. Qomat lagi. Qomat tudhalliluni min tudal ajabin. min ajabin. Samsu Hmm. tudallal syams. Syamsun Samsu tudallaluni minasyamsi. tudhalliluni minasyams. Oke, mana? Coba diartikan dulu. Berdiri kegelapan di. Ya, berdiri menaungiku. Dhallala yudhallil, menaungi. Oh, berdiri menaungi eh dari matahari. Matahari. Jiwa Nah, nafsun ya eh, jiwa. Jadi failnya ini ya. Jadi jiwa itu berdiri menaungiku dari panasnya matahari, ya kan? Ahabbu ilayya min nafsi. Apa jiwa artinya? lebih mencintai dari diri Hmm, dari sendiri. diri saya. Jadi diri itu yang saya lebih cintai dari diri saya. Katanya dia begitu ya. Nah, terus nomor 2, komet. Eh, berdiri menaungi Mm-mm. eh, eh, Diterjemahkan ajibtu. dulu nomor 2, komet tudhalliluni wa min ajabin. Ya, berdiri menaungi Mm-mm. dari eh, ke, kekaguman. Wa min ajabin, naam. Dan untuk sebuah kekaguman, syamsun Samsu tudhalliluni minasyamsi. minasyamsi, matahari menaungi eh, Menaungiku, matahari. matahari menaungiku. Ya sebentar ya, saya buka dulu pintunya. Difikirkan ya. Enda. Matahari. Hari dari matahari. Ya, mananya Ya, paham. gimana? Matahari menaungiku minasyamsi, Dari matahari. dari matahari. Dari Ya, dari panas sama. mana? Ya, coba dari parasnya terik matahari masih. Mana letak hakiki dan majazinya? Mana hakikinya. Kemungkinan. Hmm. Kemungkinan lafat yang di situ ada makna hakikinya. Hmm, eh ini menaungi. Hmm. Ada dua kalimat di situ. Dia dua kalimat disebutkan. Pertama artinya itu hakiki, kedua majazi. Yang pertama itu eh Apa? hakiki Yang mana? yang atas. Yang apa? Kata apa? Komat lalu ini minasyams. Yang mana yang hakiki? Itu hakiki yang atas. Yang mana? Kalimat apa? Sebutkan kalimatnya. Komat Kata. lalu ini minasyams. Ya, bisa. Terus, yang majazi mana? Yang majazinya nafsu nahabu ilayya min nafsi.
Yang kalau yang dari kata asumsi yang bawah koma tudalluli min ajabin. Mana yang Itu majazi? ya itu majazi. Majazi artinya apa? Eh kiasan ya, Iya, bukan bukan makna bukan sesungguhnya. Berarti maknanya apa? Kalau bukan eh hakiki, kalau majazi, ya menaungi berdiri menaungi kekaguman. Itu artinya itu artinya bahwa perasaan kagum terhadap sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. ini karangan bebas bahasa Indonesia ini. Bukan? Enda? Ya, Ini Syams, ini tadi artinya apa? Matahari kan? Iya kan? Enda? ya, Ya, Syams ini matahari. Syamsun tudhalliluni min syamsi. Kalau tadi kan ada matahari matahari, menaungiku. Matahari menaungiku. Itu kira-kira ya, majas menaungiku. apa hakiki itu? Matahari menaungiku. Matahari menaungiku dari sinar teriknya sinar matahari. Majaj itu. Dari matahari. Hai, berarti majas. Syamsun Ya, tudhalliluni ini majas. ya, Karena matahari itu menyinari, bukan menaungi. Yang menaungi itu kan pohon. ya. Iya kan? Kalau kita kena sinar matahari, bukan kita dinaungi oleh matahari. Tapi penyairnya mengatakan syamsun tudhalliluni. Yaitu matahari itu menaungiku. Menaungiku artinya ya kayak kita berteduh gitu. Kan Ya, enggak. Berarti dia itu maknanya apa, Ma? majaj. Mana apa? Majas. Artinya Syamsun di sini bukan Syams yang sesungguhnya, tetapi Syams yang apa? Seseorang yang dia puji. Yang dia Orang katakan nafsun ahabu ilayya min nafsi itu tadi. yang dianggap bersinar. Iya, dianggap bersinar orangnya. Dia dia sukai. Minas syamsi, nah ini juga dia itu makna hakiki dari matahari sesungguhnya. Dia bisa menaungiku. Jadi minas syamsi di sini qamat tudalliluni minas syamsi ini hakiki, sedangkan syamsun tudalliluni di sini apa majazi. Jadi syams yang pertama itu hakiki, kemudian syams yang kedua apa? Majazi. Ya kan? Henda? Ya, majaj apa itu? Kenapa? Majaj apa ya? Nggak dengar suaranya? Majaj, masuknya majaj apa bagiannya ke Em, itu bagian tasbih, majas tasbih nanti majas mursal, majas itu alakohnya tasbih, majas akli. saya pakai HP ini. Jadi suaranya Ya, oh ya sudah ya. Pokoknya itu kita nanti aja jenisnya. Yang penting kita tahu bahwasanya itu majas alakohnya tasbih, nah, begitu. Menyerupakan. Masih? apaan? Nah, jahit. Burikta ya Anda. Hinda, jahit ya Hinda. Aksanta. Allah yubarik fik. Siapa lagi? Muhtaram? Satu lagi aja ya. Sudah. Muhtaram? Ayo, Ustaz. Yalah. Satu lagi saja karena ini aja yang mudah ini. Semuanya mudah semua. Idzal ainu rahat. Coba itu ya baca terakhir aja. Kita dua saja latihan. Idzal ainu rahat.
Yang terakhir, idzal ainu rahat. Mana Muhtaram ini? Muhtaram? Nah, Ustaz. Nah. Iyalah. Akhir, idzal ainu rahat. Wahia ainun alal jawa. Walaysa bisirri ma tusirrul adali'. Nah, artinya dulu. Ketika mata nyaman. Nyaman ketika mata beristirahat. Oh, tak pikir nyaman. Idzal ainu rahat, ketika mata beristirahat. Wahia ainun alal jawa. Dialah mata atas awang-awang. Awan itu al-jawu. Oh Al-jawa gitu. itu asyauq, kesakitan, rasa sakit, rasa sedih, itu al-jawa. Al-jawa. Wahia ainun alal jawat, yaitu mata yang kesakitan. Nah, ya, mata atas kesakitan, atas rasa sedih. Nah, Mata falais ainus Jawa, mata yang merasa sedih. Walaisa bisirri ma tusirrul adali', dan tidak ada rahasia sesuatu yang dimudahkan bisirin. melihat. Bisirin itu sesuatu yang dirahasiakan. Sir. Maka tidak ada dengan rahasia barang, rahasia sesuatu, tusirrul adali', yang Sembunyikan, yang yang di dirahasiakan. keberadaannya barang. Yang di al-adhali apa? Al-adhali itu Kelihatan. hati, ya, hati. Yang dirahasiakan oleh hati atau tubuh. Oh, yang dirahasiakan hati. Nah, mana makna hakiki, makna majaz itu? yang awal, idza ainur rahat wa hiya ainun alal jawa, itu adalah makna hakiki. Saya kasih clue, ada dua kata di sini yang diulang. Yang pertama hakiki, yang kedua majazi. Nah, itu. Ya, yang kedua itu adalah majaz. Yang mana yang kedua majaz? Walaysa bisirri ma tusirrul adali'. Itu tidak majaz, itu ya kayak gitu maknanya. Nggak ada majaznya. Mana Muhtaram? Saya kasih clue lagi. Dia itu ada satu kata diulang dua kali. Tapi pertama makna hakiki, kedua makna majazi. Ya, ainun sama ainun. Ainun sama ainun. Hasan. Mana yang hakiki, mana yang majazi? Yang ainun awal itu hakikah. Hakiki. Nah, terus? Ainun kedua itu adalah ainul majazi. Nah, kenapa kok seperti itu artinya jadinya? Pada kenyataannya, idzal ainur rahat itu menunjukkan makna mata yang asli beristirahat. Terus? Untuk yang berikutnya, wahya ainun alal jawa adalah mengkiaskan atau mengkiaskan mata dengan jawanya, dengan makna jawa atau kesakitan. Yang kedua, ini makna majaznya gimana? Dia itu mengkiaskan dirinya yang melihat pada keadaan tubuhnya yang merasa sakit. Jadi seolah-olah di dalam dirinya itu ada mata-mata yang melihat dirinya dalam keadaan sakit. Ainun ini kan bahasa Arab, namanya jasus. Jasus itu kan mata-mata. Jadi di dalam dirinya kayak ada mata-mata yang melihat, kan dirinya nggak melihat rasa sakit. Ya.
Siap, seolah-olah ada mata-mata yang melihat dirinya itu merasakan rasa sakit. Jadi meskipun matanya itu ya mata sesungguhnya itu istirahat, tidur, tapi dirinya itu melihat, nah, lihat, dirinya itu melihat yaitu mata-mata dalam dirinya itu melihat adanya rasa sakit. Dan rasa sakit ini tidak bisa disembunyikan oleh apa? Hati. Jadi nggak bisa dirinya itu menyembunyikannya. Paham ya? Nah, jadi yang falaisa sirri matu sirrul adha itu hanya korinahnya saja, Ustaz. Iya, dia cuma menjelaskan saja. Sedangkan korinahnya ya alal Jawa, alal Jawa ini kan Kemudian ya. dia mata atas sesuatu rasa sakit. Maksudnya apa mata atas sesuatu yang sakit? Artinya melihat. Loh, matanya kan tadi tidur. Kok melihat? Berarti yang melihat itu bukan mata yang asli, tetapi mata yaitu mata-mata di dalam dirinya. Dirinya yang melihat. Ya, Cuma untuk falaisa bisirima itu sebagai bayan gitu. ya menjelaskan saja. Ayo. Menjelaskan bahwasanya memang dia itu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit. Tubuhnya itu nggak bisa menyembunyikan rasa sakit. Walaupun seorang kesakitan, artinya seorang yang sedih, matanya yang istirahat. Iya kan? Ya. Hasan, kurik dah. Barakallahu fiik. Hasan tak? Nah. Azunnu yakfi. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan membahas kosor ya Mas Yan. Jadi insya Allah kita berusaha untuk latihan beberapa yang kita sudah lalui. Itu ya. Masih ilahuna nuhallil wa nusalli ala nabi la Ini soal. ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ufirli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, siapa yang ada pertanyaan? Anak-anak Ustaz. Muhtar. Fi mabahatil qasr. Yang tadi antum jelaskan terkait dengan contoh-contoh tadi. Iya. Contoh-contoh itu tadi mana ini? Al-ardu. Ya, ini. Al-ardu. Gini ya. Innamal a'malu. Yang saya tulis itu. Ya. Itu seandainya ada kalimat lain, innamal asohul a'malu, seperti itu ya. Innamal asohul a'mali. Asohul a'mali ya. Itu ya. Penulisan. Itu ya. Penulisan apa? Untuk penulisan boleh dijelaskan atau disamarkan. Kalau innamal a'malu di situ kan itu takdir ya, untuk takdirnya. Ya, maksudnya kalau dibayangkan, dijelaskan seperti itu kira-kira bisa saja ditulis. Seperti itu. Bisa seperti ditakdirkan. Mako imul ila zaitun, mako imun nasi ila zaitun. Seperti itu bisa ya? Bisa saja. Oh, mako ya sudah. Mako imun nasi ila zaitun. Ya cuma tarkibnya aja dibenarkan. Oh, seperti itu ya. Jadi mako imun minan nas misalkan. Oh, minal hadirin. Boleh lah ya. Okay. Kalau innamal a'malu binniyat, kalau mazhab Syafi'i kan ini la tasihul a'malu illa binniyat, la tuqbalul a'malu illa binniyat, gitu takdirnya.
Nah, Kalau mazhab lain kan mengatakan innama akmalu, akmal, ada takdir akmalnya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya ada niat itu tidak menjadi rukun. Ada seperti itu mazhab lain. Tapi kalau mazhab kita kan menjadi rukun di dalam sholat misalkan. Nah, ya saya kira cukup. Barakallahu fikum. amin. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.